mengadopsi yang mana? Nah, Toyota mengadopsinya yang gabungan tadi, yang seri paralel, di mana mesin listrik bersama-sama dengan mesin bensin bekerja sesuai dengan kondisi jalan tertentu, di mana ada saat listrik saja yang bekerja, ada yang mesin bensin aja yang bekerja. Nah, nanti kita jelasin lagi secara teknisnya, Mbak Dini. Gitu. Iya. Nah itu kan Pak, berarti kan itu pakai bensin ya Pak ya, tetap pakai bensin ya. Betul, Itu betul. bensinnya itu pakai bensin apa Pak? Kalau secara aturan bensinnya dia udah yang standar minimal dia menggunakan Pertamax dia, Mbak. Iya, kandungan yang rendah udah 92. Jadi dia bensinnya yang sudah bagus kualitasnya. Karena emang dia untuk intinya mobil hybrid ini kan diciptakan untuk mengurangi gas emisi buang, Mbak. Gas emisi buang. Jadi untuk menciptakan suasana atau lingkungan udara yang sehat dan bersih. Makanya wajib juga menggunakan bahan bakar yang sudah dianjurkan oleh pihak-pihak dealer tertentu, gitu, atau pemerintah yang gas emisi buangnya sudah bagus, gitu, Mbak. Oh gitu. Jadi salah satu dari keunggulan apa namanya hybrid ini dia ramah lingkungan ya Pak ya. Betul, jadi gas emisi Jadi buangnya asap-asap hitam itu tuh udah nggak ada lagi ya Pak ya. udah tidak ada lagi karena kan dia saat berkendara sudah menggunakan sebagian menggunakan listrik terutama yang semi paralel yang diadopsi oleh Toyota adalah semi paralel di mana dalam berkendara itu kan dia ada beberapa kondisi ya Mbak ya kondisi. Nah dalam kondisi itu biasanya gini saat mobil pertama berhenti nah dia mulai bergerak dia menggunakan listrik hanya motor listrik yang dipakai. Saat dia kondisi normal, yang dipakai juga hanya kondisi atau mobil berjalan santai yang dipakai dia motor listrik dengan catatan motor listriknya baterainya minimal 40%. Nah, pada saat akselerasi yang berat, tanjakan atau dia muatan berat, nah dia perpaduan antara mesin bensin dan mesin listrik bekerja bersama-sama begitu. Nah, saat dia mungkin pas turunan atau pas dia berhenti, otomatis mesin bensinnya juga mati dengan sendirinya. Nah, jadi yang aktif hanya mesin listriknya gitu, Mbak. Jadi otomatis emisi gas buangnya sangat amat bersih gitu. Oh gitu. Nah terus selain itu apa Pak keunggulan lainnya Pak dan kalau menggunakan hybrid Selain nih Pak? dia gas buang yang sangat bersih, ada 4 utama sih Mbak keunggulan menggunakan mobil hybrid ini Mbak. Gitu ya. Yang pertama dia akselerasinya dia lebih responsif karena dia menggunakan perpaduan dua mesin, mesin bensin dan motor listrik. Jadi dia sangat responsif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan bakarnya sangat amat irit, Mbak. Gitu. Karena apa? Lebih banyak menggunakan motor listriknya. Jadi kondisi saat dia akselerasi berat aja dia baru menggunakan mesin bensin. Untuk kondisi-kondisi normal biasa dia lebih banyak dominasi menggunakan motor listrik untuk menggerakkan kendaraan itu. Nah, yang ketiganya dia sangat amat nyaman Mbak Dini karena kondisi kabinnya sangat senyap, sangat hening, sangat sunyi begitu. Jadi sangat amat nyaman. Apalagi saat yang bekerja hanya motor listrik, hampir tidak ada suara. Jadi sangat amat nyaman. Nah, yang keempat tadi adalah apa? Gas buangnya atau pencemaran lingkungannya sangat amat kecil gitu. Jadi ada 4 utama nih kelebihannya nih kalau pakai mobil hybrid, Mbak Dini. Oh maksudnya itu sunyi itu nggak kita nggak kedengaran bunyi-bunyi mesin ya Pak yang biasa kita dengerin Betul, kalau jadi nggak naik ada kendaraan ya getaran-getaran Pak. mesin, betul, betul. Jadi nggak ada bising-bising suara mesin, nggak ada itu semuanya. Jadi sunyi senyap gitu, Mbak. Gitu, itu selain dia I- irit, dia akselerasinya lebih bagus, terus dia senyap, dia juga ramah lingkungan, Mbak ini. Iya. Nah kalau di Toyota sendiri ada mobil apa aja Pak yang sudah hybrid ini Pak? Nah, untuk saat ini emang tidak semua tipe Toyota dia
ada pilihannya untuk hybrid. Untuk saat ini ada dia di Corolla Cross. Nah, Corolla Cross itu dia ada menggunakan mesin hybrid juga. Ada CHR, dia menggunakan hybrid juga. Ada lagi Corolla Altis, dia udah menggunakan hybrid juga. Dan ada Camry, Mbak. Nah, yang terakhir ada Toyota Prius. Jadi ada 5 model secara keseluruhan yang saat ini Toyota menggunakan mesin hybrid. Yang pertama ada Corolla Cross, ada Corolla Altis, ada Camry, terus ada Prius dan CHR, Mbak Niki. Kemudian ada kabar gembira juga ini, Mbak, bulan November atau Desember. Nah, untuk pecinta MPV, nah, Mbak Dini. Nah, paling di akhir tahun ini kalau nggak bulan November ya, kalau nggak ada perubahan Desember, pokoknya insya Allah tahun ini akan rilis tuh Innova Hybrid, Mbak Dini. Oh iya, mobil terbaru dari Toyota Pak. Pokoknya tungguin aja Pak ya, nanti segera rilis ya Pak ya di bulan November kalau nggak Desember ya. Tuh. Betul. Karena penggunaan mobil yang berbasis listrik ini, Mbak Dini, secara global 10 tahun terakhir itu ada peningkatan itu 300%, Mbak Dini. Nah, terus kalau saat ini secara global itu dia mobil listrik itu mendominasi marketnya itu 10% secara global. Jadi mungkin kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi nih peningkatannya gitu. Karena mungkin sekarang semua pemerintah dunia juga dia udah aware dengan kondisi alam mungkin ya Mbak ya, untuk menciptakan udara yang sehat, yang sejuk gitu. Jadi peningkatannya 10 terakhir ini udah luar biasa tuh, 300% 10 tahun terakhir ini Mbak Dini. Tinggi ya Pak ya? Tinggi luar biasa nih. Gitu. Dan banyak sekarang mobil-mobil semua merek udah ngeluarin semua nih, mobil-mobil listrik gitu. Iya. Nah Pak, kalau untuk maksudnya spare part dan servis si mobil hybrid ini Pak, nah ini gimana Pak? Nah, aslinya gini, antara mobil hybrid dengan mobil konvensional itu hampir tidak ada perubahan atau perbedaannya saat perawatan, Mbak Dini. Sama aja sih pada dasarnya perawatannya semuanya. Jadi perawatan mobil konvensional itu dilakukan kalau secara 6 bulan sekali. Bagaimana dengan hybrid? Sama juga. Dia melakukan perawatan berkala secara 6 bulan sekali. Dan biayanya juga relatif sama juga dengan mobil konvensional, nggak ada perbedaan. Bahkan warantinya, kalau untuk mobil hybrid ini, itu dia nggak 3 tahun, tapi 5 tahun lebih panjang warantinya. Bahkan untuk baterainya sendiri, dia digaransi sampai dengan 150.000 kilometer. Atau 5 tahun, jadi nggak usah khawatir. Jadi mobil hybrid ini kedepannya sih akan menjadi primadona nih dari ini Mbak Dini. Iya. Nah Pak, kalau servis ini bisa dilakukan di dealer atau mungkin ada tempat lain untuk servis Pak, untuk mendapatkan servis dan spare part? Nah, oke. Baik. Nah, untuk melakukan perawatan rutin, servis berkala, tidak dianjurkan untuk melakukan servis di bengkel-bengkel selain bengkel resmi. Harus dianjurkan dan wajib di dealer resmi, Mbak Dini, karena akan mempengaruhi warantinya dan akan dikhawatirkan akan ada komponen-komponen yang mengalami kerusakan saat diservis di bengkel luar. Jadi tetap disaranin di bengkel resmi Toyota, kalau dia belinya Toyota, Mbak Dini. Iya, atau mungkin Toyota itu kan selain di dealer yang utama itu Toyota itu juga punya mungkin bengkel partner gitu Pak? Kalau untuk sampai saat ini karena jaringan Toyota di seluruh Indonesia hampir ada di setiap kabupaten, Mbak. Kayak di Lampung sendiri aja kita yang Auto 2000 aja ada 6. Ada di Kota Bumi, ada di Tulang Bawang, ada di Bandar Lampung pun ada 3, ada di Kalianda, terus kita juga ada outlet itu ada di Pringsewu, ada di Lampung Timur, ada di Metro. Jadi sampai saat ini kita belum menunjuk bengkel selain resmi dari Toyota, Mbak. Gitu. Jadi untuk jaringannya karena sudah mencukupi sih, gitu. Jadi dan kita juga belum sampai saat ini
belum ada kerjasama dengan bengkel selain bengkel resminya dari Toyota. Gitu. Iya. Nah Pak, kalau untuk yang ini Pak, misalnya dia ada kerusakan di tengah jalan, tiba-tiba mogok atau tiba-tiba ada apa gitu Pak, itu Toyota punya kayak bengkel berjalan gitu nggak Pak? Wah, ngelak. Halo Pak? Oke. Nah, untuk pengguna Toyota banyak jeda-jeda ya. Ya agak-agak ngelak, tapi sekarang udah lancar kok Pak. Ya Mbak Iya. Dini. Ya. Baik. Baik. Jadi, nah untuk pengguna Toyota khususnya daerah Lampung sini tidak usah khawatir karena selain bukan hanya pengguna hybrid ataupun on service yang siap melayani customer itu untuk mengcover wilayah Lampung. Gitu. Jadi kalau ada customer pengguna Toyota baik itu konvensional maupun hybrid yang kebetulan mereka sibuk bekerja tidak sempat datang ke dealer, boleh nih kita menggunakan layanan namanya THS, Toyota Home Service, Mbak. Gitu. Iya. Itu 24 jam ya Pak ya? Kalau untuk THS Toyota Home Service kita ikutin jam operasional kerja. Gitu dari jam 8 sampai dengan jam 5. Nah, ada layanan yang 24 jam namanya Astraword. Nah, Astraword itu adalah layanan untuk semua pelanggan yang melakukan pembeliannya di Auto 2000. Hanya di Auto 2000. Jadi di Auto 2000 itu ada namanya layanan Astraword. Astraword itu adalah layanan emergensi. Direct, contohnya direct gratis, kalau ada accident direct gratis, kalau kita pecah ban mungkin jam 2 malam, itu ada layanan ganti tambal ban gratis, kalau kita seumpamanya ada mobilnya mogok, kita bantu layanan itu 24 jam, terus ada lagi kalau seumpamanya dia akinya tekor, kita bantu jumper 24 jam, kunci tertinggal di dalam, itu menggunakan layanan jasa Astraword namanya Mbak Dini. Nah itu 24 jam gratis tanpa biaya. Nah itu untuk khusus pengguna Toyota yang melakukan pembeliannya di Auto 2000 Mbak Dini. Iya. Nah Pak, kalau kita pengen tahu Pak nomor THS dengan Astraword ini kita bisa lihat di mana Pak? Nah nanti di buku saya ada hotline-nya di situ Mbak Dini. Setiap orang pembelian Toyota melalui Auto 2000 di situ ada hotline-nya. Astraword gitu. Nanti tinggal hubungin ke situ, dipencet langsung petugasnya meluncur gitu. Oh ya Pak, balik lagi ke mobil hybrid tadi Pak, ada yang lupa saya tanyakan. Ini kan, ya, nah ini kan hybrid ini kan bisa dibilang kan berarti kan teknologinya yang sudah canggih ya Pak ya. Nah kalau teknologi canggih begini itu biasanya salah satunya tuh dikhawatirkan itu adalah harga mobilnya Pak. Mungkin ada kekhawatiran harga mobilnya, pasti ini kayaknya lebih mahal deh harga mobilnya kan sudah lebih canggih. Nah itu gimana itu Pak? Menarik nih kalau untuk masalah harga ya Mbak ya. Jadi gini, mobil listrik itu kan dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama tadi mobil listrik yang murni 100% menggunakan motor listrik. Dia mau menggerakkannya, dia makainya, dia nggak sama sekali nggak menggunakan mesin bensin. Nah itu dia punya kelebihan dan kekurangan. Dia 100% menggunakan motor listrik. Kelebihannya dia sangat amat efisiensi bahan bakar karena nggak pakai bensin ya Mbak Dini ya. Nah, terus cuma dia emang untuk dari harga relatif lebih mahal. Nah, yang ketiganya mungkin untuk SPBU pengisian mobil listrik belum memadai untuk saat ini. Gitu, persen menggunakan motor listrik. Nah, yang kedua itu namanya hybrid yang saya jelaskan tadi, yang perpaduan antara mesin bensin dengan listrik, gitu. Nah, jadi kalau yang perpaduan ini antara mesin bensin dengan listrik yang dinamakan dengan hybrid ini, harganya relatif terjangkau sih Mbak Dini, gitu. Nggak beda-beda jauh amat dengan mobil konvensional.
Nah, per April kemarin itu sudah semua standarisasi Euro 4. Euro 4 itu adalah standarisasi gas buang atau emisi gas buang yang sudah layak lah, yang udah bagus lah standar gas buangnya gitu, Mbak. Gitu. Kalau di Eropa itu udahan, jadi wajib dua-dua itu menerapkan standarisasi Euro 4. Itu standarisasi Euro 4. Jadi di mana Euro 4 itu gas buangnya sudah sangat amat lebih bersih gitu. Tetapi ada syaratnya. Itu Mbak Dini. Kalau untuk mobil Euro 4 itu kan sekarang mobil diesel sih, baik dia yang MPV, baik dia yang komersil, baik yang light truck, semuanya sekarang sudah standarisasi Euro 4. Jadi standarisasi gas buangnya sudah sangat bersih. Tapi harus wajib menggunakan bahan bakar yang direkomendasikan. Gitu. Jadi nggak boleh asal isi bahan bakar, nggak boleh asal-asalan solar, Mbak Dini. Gitu. Iya. Oh, jadi bahan bakarnya dari Euro 4 ini solar ya, Pak ya? Betul. Jadi Euro 4 yang ini yang kemarin April adalah mobil yang berbahan bakar solar, diesel. Nah, jadi per April semua mobil diesel di Indonesia ini sudah menggunakan standarisasi Euro 4. Gitu, Mbak Dini. Iya. Nah, kalau di Toyota sendiri ada Pak mobil yang sudah Euro 4 Pak? Semua mobil Toyota sudah menggunakan standarisasi Euro 4, Mbak Dini. Baik itu yang bensin maupun yang diesel. Nah, yang diesel itu udah per April semuanya sudah standarisasi Euro 4. Yang SUV, kalau yang diesel kan SUV itu ada Fortuner, standarisasi Euro 4. Yang kedua itu MPV, MPV itu ada Innova. Innova itu juga sudah yang dieselnya sudah standarisasi Euro 4. Di komersil, nah di komersil itu ada Hilux, ada Hiace, ada Dyna, light trucknya. Semuanya di komersil itu juga udah standarisasi Euro 4, Mbak Dini. Iya. Oh, jadi semua mobil Toyota ini semuanya sudah aman ya Pak ya? Aman secara gas buang, emisi buangnya sudah standarisasi. Iya. Jadi semuanya sudah aman dari gas buang yang berbahaya ya Pak ya? Ngelak lagi dia. Halo Pak? Betul Mbak Dini, gas buangnya lebih bersih dia. Iya. Nah Pak, tapi kalau Euro 4 ini dia servis dan spare partnya Pak itu nggak sulit ya Pak ya? Artinya antara mobil spare part itu nggak ngaruh sih Mbak, servisnya dengan spare partnya semuanya, karena pada dasarnya Euro 4 ini kan standarisasi emisi gas buang. Jadi spare partnya, warantinya, servisnya semua sama, nggak ada perubahan gitu. Baik dari spare partnya, cara servisnya, terus warantinya semuanya sama. Sinyalnya agak nggak ini. Halo Pak? Nggak ada perubahan tadi ini. Gitu. Cuman emang perbedaannya, sebetulnya kan Euro 2 yang menggunakan kendaraan. Halo, ya Mbak Dini? Ya. Halo? Halo Pak, ya agak keputus. Ya Mbak Dini? Iya, halo Pak. Oke, baik. Ya Mbak Dini. Saya ulangin ya. Baik. Aslinya Mbak, untuk standarisasi Euro 4 ini dia nggak ada berpengaruh dengan cara perawatannya, spare partnya, warantinya semua. Aslinya masih sama aja Mbak Dini. Jadi harus wajib dilakukan perawatan per 6 bulan sekali atau 10.000 km. Nah, untuk spare partnya gimana? Sama juga dengan Euro sebelumnya. Gitu. Jadi yang membedakan antara Euro 4 dengan Euro 2 itu adalah standarisasi gas buangnya. Nah, jadi yang Euro 4 ini jauh lebih
lebih bersih gas buangnya. Nah, tapi ada syaratnya, dia bahan bakarnya harus menggunakan minimal dia dexlet yang nilai CN-nya minimal 51 gitu. Atau dia bisa menggunakan juga Pertamina Dex nilai CN-nya. Halo Mbak Dini. Iya Pak, boleh lanjut Pak, tadi agak keputus. Aslinya untuk segi perawatan tadi sampai itu ya, servisnya ya Mbak Dini ya. Baik. Aslinya kalau untuk perawatan servis antara Euro 2 atau Euro 4 nggak ada perubahan Mbak Dini, sama aja. Standarisasi perawatannya juga sama, servis berkalanya sama, spare partnya juga sama semuanya Mbak Dini. Yang membedakannya antara Euro 2 dengan Euro 4 adalah dia gas emisi buangnya aja. Nah, tapi perbedaannya kalau yang Euro 4 ini dia bahan bakarnya wajib menggunakan bahan bakar diesel yang kandungan CN-nya minimal 51. Nah, kalau yang saat ini ada tersedia itu ada namanya dexlet. Nah, ya dexlet itu CN-nya udah 51. Nah, bisa juga dia menggunakan Pertamina Dex. Nah, dia ini udah 53. Kalau menggunakan solar atau biosolar gimana? Nggak bisa ramping oleh kendaraan tersebut Mbak Dini. Jadi harus wajib menggunakan bahan bakar yang sudah direkomendasikan. Minimal kandungan nilai CN-nya di 51 ataupun di 53. Gitu Mbak Dini. Iya. Oke Pak, itu kan tadi kita sudah bahas soal teknologi. Terakhir nih Pak, ini saya yakin ini pasti nih semua orang ini pengen dengar Pak. Toyota lagi ada promo apa sih Pak? Wah, nah kalau promo ini lebih menarik lagi nih. Nih bagi mungkin ada customer nih, ada pelanggan-pelanggan Toyota yang lagi cari kendaraan nih. Ini di bulan yang tepat nih Mbak Dini, kalau kita mau ambil mobil, karena kita lagi ada program namanya spektakuler ini. Nah, ini diperpanjang sampai di Agustus ini. Programnya apa aja? Itu sangat banyak Mbak Dini. Yang pertama, dia mendapatkan program free asuransi all risk dari Garda Auto selama 2 tahun. Nah, apabila melakukan pembeliannya secara kredit Mbak Dini. Ada juga program selain dia free asuransi 2 tahun, ada juga program free bunga 0% sampai 2 tahun. Nah, ada juga program lagi dia free bunga 0%, free asuransi all risk 1 tahun apabila dia kredit 1 tahun. Nah, jadi kalau dia kredit 1 tahun, bunganya 0%, asuransinya gratis, all risk 1 tahun, all risk biaya adminnya juga gratis Mbak Dini. Masih ada lagi juga selain itu. Nah, untuk pembeliannya di bulan Agustus ini juga ada lagi nih yang hubungannya dengan servis. Itu dapat layanan jasa gratis, spare part gratis sampai dengan 4 tahun Mbak Dini. Jadi pakai mobil tinggal beli bensin doang gitu. Jadi itulah program-program yang masih berlaku di bulan Agustus ini Mbak Dini. Pokoknya keren nih. Kalau mau beli kesempatan nih terakhir nih Mbak Dini bulan Agustus nih. Itu berlaku untuk mobil apa aja Pak? Apa semua mobil? Nah ini menarik pertanyaannya. Baik, itu tidak berlaku untuk semua mobil Mbak Dini. Ya. Jadi ada yang program gratis asuransi all risk 2 tahun, bunga 0% sampai 2 tahun, terus dia free admin, nah itu semuanya, itu hanya untuk mobil-mobil tertentu Mbak Dini. Dia hanya berlaku untuk di Veloz, Avanza, Raize, Ras, dan Yaris Mbak Dini. Selain itu dia nggak bisa gitu. Tetapi kalau untuk program yang free jasa dan spare part sampai dengan 4 tahun semua boleh Mbak, termasuk Fortuner, termasuk Innova, semua bisa, kecuali dia untuk di Agia, Kalia, dan komersil.
gitu Mbak Dini. Iya. Itu diperpanjangnya sampai akhir Agustus ya Pak? Sampai dengan Agustus ini Mbak Dini. Betul. Iya. Ya oke Pak Dwi, udah banyak banget ya Pak ya penjelasannya hari ini. Baik, Ya, terima kasih Mbak banyak Dini. ya Pak ya, udah banyak, udah detail, udah lengkap banget Pak. Lagi. Ya. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih. Iya, terima kasih banyak ya Pak Dwi ya atas waktunya ya Pak. Sama-sama Mbak Dini, sukses selalu, sehat selalu semuanya.